Di dalam Al-Quran, Allah ridho kepada kaum muhajirin dan ansor karena perilakunya. Kaum muhajirin dan ansor senang ridho kepada Allah karena pemberiannya. Kenapa kita butuh contoh dari kaum muhajirin dan ansor? Karena dua kelompok ini yang secara langsung dan secara nyata Al-Quran menyebutkan radhiyallahu anhum. Kalau kamu ingin tahu sosok yang benar-benar yang diridhoi oleh Allah, tuh lihat kaum muhajirin dan ansor. Tentu saja yang tidak kita tiru dari kaum muhajirin adalah pindah tempat. Nah, mungkin Allah senang kepada kaum ansor karena kaum ansor tidak ikut hijrah. Dia adalah penduduk asli, kaum muhajirin penduduk pendatang. Jadi ternyata yang diridhoi itu bukan hanya kaum muhajirin dan ansor, tetapi walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah juga ridho kepada orang-orang yang datang belakangan, yang datang setelah kaum muhajirin dan ansor, yang mereka itu ittaba'uhum bi ihsan. Mereka mengikuti langkah kaum muhajirin bi ihsan, yang diikuti ihsannya. Yang pertama yang bisa kita teladani dari kaum muhajirin dan ansor adalah mereka ini sosok seorang mukmin dengan keimanan yang kokoh. Orang sering memaknai iman itu percaya. Aku beriman kepada Allah, biasanya diterjemahkan aku percaya kepada Allah. Jadi iman itu memiliki 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, dan kemudian diucapkan dengan kata-kata. Yang biasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan perilaku. Iman itu tercipta dari unsur hamzah mim nun, ada turunan katanya yang diproduk oleh 3 kata ini. Muncullah kata iman, muncul kata aman, aman itu ya aman, muncul kata amin, ini diproduk oleh unsur hamzah mim nun. Amin adalah orang yang terpercaya, yang bisa pegang amanah. Iman itu mempercayai. Kalau begitu, seorang mukmin berdasarkan unsur tadi itu adalah orang yang mempercayai Allah dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan bisa mendapatkan aman. Karena dia mempercayai Allah dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan aman, maka ia tunjukkan perilakunya dengan senantiasa amanah. Kita jangan pernah punya pikiran bahwa apa yang kita dapatkan itu karena kita punya ilmu, karena kita kerja di tempat A, di tempat B dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita, Allah lah yang memberikan segalanya. Kalau seandainya kaum muhajirin itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya, tidak mungkin dia kuat mengikuti perintah Allah yang nyata-nyata berat. Karena itu kaum ansor, meskipun dia tidak ikut hijrah dalam arti pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, kaum ansor tetap berada di tempatnya. Tapi kaum ansor ternyata tetap mendapatkan apresiasi, pujian dari Allah sebagai sosok yang diridhoinya. Kenapa? Karena dia menunjukkan ketaatan kepada Allah tanpa reserve. Apa ketaatannya? Kalau ketaatan kaum muhajirin, dia tinggalkan segalanya demi mendapatkan taat pada Rasul. Rasul mengatakan ini ada perintah hijrah. Apa perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kaum ansar? Rasulullah ketika hadir di Madinah, Rasulullah membuat namanya al-ikha, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, dipersaudarakan. Kemudian menawari saudaranya kaum muhajirin, wahai saudaraku, kita sekarang sudah bersaudara. Saya punya harta banyak, kita bagi 2 saja karena kita sudah saudara. Mereka jawabnya santai saja, wahai saudaraku, terima kasih atas tawarannya. Ya kira-kira begitulah. Mungkin tidak persis sama seperti begitu. Saya tidak terbiasa menerima uang seperti begini, menerima harta seperti begini. Lebih baik tunjukkan aku di mana pasar. Padahal seandainya kaum muhajirin itu menerima sah dan halal, tapi ternyata tidak. Wih, mentalnya luar biasa.
iman yang kokoh diramu dengan ketaatan tanpa reserve. Zuhud adalah tidak adanya ketergantungan hati kita dengan dunia. Dunia hanya di tangan, hatinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena di tangan kadang ada, kadang tidak ada, tidak mempengaruhi dirinya. Kalau seorang muslim itu tentu saja masa depannya bukan di dunia ini, tapi masa depannya itu ma wara al haya, hidup setelah mati ini, itu masa depannya. Kalau begitu dia tidak menabung uang di bank, karena di uang tabungan di bank itu hanya bisa menjamin hidupnya masa depan, itu pun kalau bisa sampai. Seseorang tidak tahu apa yang bisa dilakukan hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun bisa tahu di bumi mana dia akan mati. Lakukan segala sesuatu yang memungkinkan menjadikan Allah ridho. Allah dan Rasulnya itu akan sangat senang memasukkan rasa kebahagiaan kepada lubuk hati orang mukmin. Dengan catatan setelah wajib-wajibnya selesai. Orang kaum muhajirin dan ansor, kaum ansor itu melakukan itu adalah untuk menyenangin. Kalau kaum muhajirin tentu saja ingin menyenangi Allah dan Rasulnya, kaum ansor juga ingin menyenangi Allah dan Rasulnya melalui kaum muhajirin. Barang siapa yang bisa meringankan beban hidup, kesulitan orang lain di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan meringankan kesulitan dia nanti di akhirat.